program pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Makassar dengan NIM 229031495532. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Coba kalau misalnya ditanya kabar, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Coba kita ulangi lagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jis. Ada pakai jisnya juga, oke, tidak masalah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik supaya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk pertama, silakan untuk berdoa. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Bisa. Semoga dengan kita berdoa hari ini pelajaran kita lebih berkah, ilmu kita bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai, mau mengecek dulu kehadiran kalian. Ya, untuk Tasya ada. Surirani, Sabriana, Andika. Hadir. Oh, mantap sekali. Alex, Asad, Sri Pratiwi, Firda, hadir. Oke, jadi hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir hari ini. Baiklah. Jadi hari ini kita akan memulai bab baru mengenai sistem pencernaan manusia. Dan kita hari ini akan membahas tentang kebutuhan energi dalam manusia. Nah, ibu mau tanya dulu, kalian tadi pagi sudah sarapan? Ya. Sarapan pakai apa? Nasi. Kuning. Semua nasi kuning? Ya. Tidak ada menu lain? Tidak ada. Oh, susu. Alia? Roti. Susu. Ada yang pakai susu? Yang pakai roti? Ya. Ada yang pakai roti. Ada cuma nasi kuning. Ada yang pakai telur? Ya. Jadi rata-rata di kelas ini tadi sarapannya nasi kuning. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian tadi pagi tidak sarapan, apa yang terjadi sekarang? Kurang energi. Lesu, terus? Tidak masuk, belajar. Slow. Slow, ada yang bilang slow. Slow respon. Kalau tanya, tidak tahu banyak apa. Sakit kepala mungkin. Lemas, pusing. Sebetulnya fungsi sarapan itu apa sih? Adik angkat tangan. Apa ini coba jawabannya? Menambah stamina tubuh. Yang lain coba angkat tangan dulu kalau mau menjawab. Apa fungsi makanan untuk tubuh kita? Sehat. Kita jawab sehat. Supaya tubuh kita sehat. Nah, ada yang lain? Tidak lemas. Alia? Supaya tidak lemas. Kalau Anda tidak ada angkat tangan? Untuk menambah sumber energi. Apakah sarapan bisa membuat kita berenergi? Ya. Kenapa bisa? Bagaimana bisa sarapan kok bisa membuat kita berenergi? Ada vitamin. Oh, Andika, pendapatnya Andika karena ada vitamin. Kemudian, siapa tadi Firda? Punya asupan, ada asupan untuk tubuh. Ada pendapat lain? Nah, dari itu kita hari ini akan belajar mengenai kebutuhan energi untuk tubuh manusia. Nah, sebelumnya, Ibu akan tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Terlihat? Jadi hari ini tujuan kita yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan dan kandungan pada bahan makanan dengan benar. Tujuan yang kedua,
tinggal Baik. Oke. Kalau menurut Ishak, energi adalah kekuatan agar manusia bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Menurut Ishak. Ada pendapat yang lain? Tidak ada pendapat yang lain? Kalau tidak ada, coba pertanyaan kedua. Mengapa kita perlu energi? Ishak lagi. Nah, coba Ishak. Kenapa Ishak? karena tanpa energi manusia tidak bisa melakukan aktivitas dengan benar. Karena kalau tidak ada energi manusia tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Adakah jawaban yang lain atau pendapat yang lain? Kalau belum ada, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang menjadi sumber energi untuk tubuh kita? Andra, coba Andra dulu. Makanan. Jawaban Andra, yang menjadi sumber energi adalah makanan. Nanti hari ini kita akan kupas tuntas, kita akan selidiki sebetulnya apa yang menjadi energi untuk tubuh kita atau sumber energi untuk tubuh kita. Kemudian energi apa? Mengapa kita perlu energi? Dan sebagainya kita akan selidiki hari ini. Nah, sebelumnya Ibu punya sebuah artikel. Silakan dibaca dulu artikel ini. Bisa membacanya? Ya. Jadi ini artikel mengenai kebutuhan energi anak dan orang dewasa beda loh. Nah, apa yang kalian pelajari dari artikel tersebut? Kalau dibagi jenis, orang dewasa yang Kalori orang dewasa dan anak-anak kalori orang dewasa dan anak beda. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan kalori? Iya. Ya, Hingga aktivitas. ya, kemudian Jenis kelamin, nah, apa yang bisa kalian ambil dari dua gambar ini? Gambar B membutuhkan banyak energi, sedangkan gambar A tidak. Menurut kalian, berbeda dari kedua buah gambar ini, kalau gambar B membutuhkan lebih banyak energi daripada gambar yang A. Jadi, masalah yang akan kita hadapi sekarang adalah bagaimana sih kebutuhan energi pada orang dengan aktivitas yang berbeda. Jadi, kata Alia, gambar B orang kali-kali energinya lebih banyak. Ya. Kalau gambar yang A lebih sedikit. Jadi, masalah yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana kebutuhan energi pada orang dengan aktivitas yang Berbeda. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini sebetulnya kita punya banyak solusi. Yang pertama, solusinya adalah membaca label nilai gizi pada makanan atau minuman. Itu solusi yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita berkonsultasi sama ahli gizi mengenai kebutuhan gizi kita sehari-hari. Kita konsultasi. Atau yang ketiga, kita bisa menimbang dulu makanan yang akan kita konsumsi. Jadi timbang dulu makanannya apakah sudah sesuai standar atau belum. Nah, coba sekarang kalian berpikir dari ketiga alternatif solusi ini mana yang kira-kira bisa kita lakukan saat ini? Pertama, membaca energi makanan kandungan. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah membaca label Nilai gizi makanan makanan minuman. atau minuman ini ya, itu yang akan kita pilih solusinya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengamati makanan gizi, energi total, komposisi bahan. Untuk menyelesaikan masalah ini kita akan bekerja secara kelompok. Ibu akan membagi kelompok jadi kelompok heterogen. Nanti satu kelompok berisi 4 orang saja. Nah, jadi nanti akan ikut campur laki-laki dengan perempuan. Sebelumnya ini dulu, yang perempuan dulu kita hitung 1 sampai 5 ya. Dari Alia ke sebelah saja berarti. 3, 4. Terus yang kedua gambar. 5 sampai 5 terus. 3. Ya, oke. Sekarang yang laki-laki. 3 kan tadi? Ya. 2, 3, Kalau berapa kita? 5. Makasih ya. Oke, sekarang kalian menuju ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 paling belakang, kelompok 4 di sini dan kelompok 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Bedanya boleh digeser
Silakan semua kelompok perhatikan dulu apa yang akan disuarakan. Jadi ada LKPD mengenai kebutuhan energi. Sebelum melakukan kegiatan silakan isi dulu anggota kelompoknya. Nama tua dan anggota. Kemudian yang pertama silakan nanti dilihat dulu orientasi masalah kita. Kemudian dituliskan identifikasi masalah yang tadi sudah ibu paparkan. Jadi masalah kita apa? Identifikasi masalah tadi yang kita akan selesaikan. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana kebutuhan energi pada aktivitas yang berbeda. Itu yang kalau ditulis di bagian identifikasi masalah. Bagaimana perbedaan energi pada aktivitas yang berbeda. Yang menulis. Yang pertama, mencermati dari gizi. Kemudian komposisi pada masing-masing. Yang kedua, ditulis pada tabel 1. Tabel 1-nya di mana ya? Di sini tabel 1. Silakan di tabel 1. Mengenai nama produknya apa, bahan utamanya apa, komposisinya apa saja, dengan total kalori di sini. Kemudian lakukan pengamatan mengenai berat badan, kemudian aktivitas anggota kelompokmu. Silakan memulai untuk melakukan penyelidikan, tapi tidak boleh dimakan nanti makannya ya. Ini dulu. Ini cuma taruhin yang mana dulu. Bisa mencoba dulu. Bisa nggak udah. Kalau sudah, silakan melakukan analisis di tabel 1.3. Dianalisis. Apa yang dianalisis? Kebutuhan energi seseorang berdasar dari skala usia, aktivitas, dan energi total yang terkandung dalam makanan. Silakan dibuka dulu tabel 1.3. Nah, kalau misalkan sudah selesai tabel 3, kalau tabel 3-nya sudah selesai, silakan menuju ke pertanyaan diskusi kelompok. Silakan diskusikan, kemudian jangan lupa buat kesimpulan. Kesimpulan. Lanjut tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan saya sebagai ketua kelompok 3 bernama Novita Guru. Dan saya Andra Bagu. Dan saya Adi Rahmat. Dan saya Rasti Rungga. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama produk, logo juara, bahan utama, tepung terigu, komposisi gizi, lemak total, kolesterol, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula dan garam. Total kalori 110 kilokalori. Kedua, crispy, bahan utama jagung, komposisi gizi, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, garam. Total kalori 70 kilokalori. Nomor 3, Garuda kacang almond, bahan utama kacang tanah, pati tapioka. Komposisi gizi, lemak total, lemak jenuh, karbohidrat total, protein, gula total, garam, dan sal.
Total kalori 70 kcal per kilo kalori. Kami dari kelompok 4 dan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ismail Jabat, saya ketua kelompok. Dan saya mau sebentar. Saya bertemu. Nama produk Garuda kacang atom. Bahan utama seperti tapioka dan kacang tanah. Komposisi gizi nutrisi, lemak total zat, protein, gula, total sugar. Total kalori 70 kilokalori. Crispy, bahan utama jagung dan minyak kelapa sawit. Komposisi gizi nutrisi, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, garam, dan natrium. Total kalori 70 kilokalori. Logo juara, bahan utama tepung terigu, gula dan minyak. Komposisi gizi nutrisi, lemak total, kolesterol, lemak jenuh, protein dan karbohidrat. Total kalori 110 kilokalori. Nama produk Garuda kacang atom, pasti tapioka dan kacang tanah. Komposisi gizi nutrisi, lemak total, zat, protein, gula dan total kalori 70 kilokalori. Kami dari kelompok yang 4 akan membacakan presentasi kami. Saya Randy Imran, sebagai ketua kelompok. Saya Sergiani Contoh. Saya Rita Purnomo. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama perhatiin bayi, jenis kelamin perempuan, aktivitas sedang, masa badan 49 kg, usia 13. Randy Imran, laki-laki, aktivitas sedang, masa badan 39 kg, usia 13 tahun. Alex Saputra Purnomo, jenis kelamin laki-laki, aktivitas sedang, masa badan 35 kg, usia 13 tahun. Septiani Konto, jenis kelamin perempuan, aktivitas sedang, masa badan 37 kg, usia 13 tahun. Saya ketua dari kelompok 1 Dan saya Alia Zawali. dan saya Sasi Abdul. Dan saya Abdul Abdul. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apakah produk makanan yang kalian amati mencukupi kebutuhan energi harian setiap anggota kelompok? Jawaban: tidak, karena kilokalori yang dibutuhkan sudah mencapai target. 2. Berdasarkan kajian literatur, makanan seperti akan dapat memenuhi kebutuhan energi harian. Jawaban: seperti sayur bayam, ayam goreng, apel, nasi goreng, nasi putih, susu, pisang goreng. Apabila seorang laki-laki berusia 35 tahun dan dia berprofesi sebagai seorang guru, berapakah kalori yang diperlukan setiap hari? Jawablah dengan mengkaji literatur mengenai kebutuhan manusia sehari-hari. Jawaban: 2.400 sampai 2.600 kilokalori. Kesimpulan dari penyelidikan yang telah dilakukan dapat disimpulkan kebutuhan energi setiap orang berbeda-beda karena faktor usia, jenis kelamin, dewasa atau anak-anak. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi setiap orang yaitu umur, jenis kelamin, dewasa, anak-anak, berat badan, dan lain sebagainya. Produk makanan kemasan yang diselidiki ternyata mengandung banyak kalori dan vitamin. Presentasi kami. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Ibu akan evaluasi satu persatu, mulai dari kelompok yang paling belakang. Dari kelompoknya, kelompok 1 ya. Di kelompok 1 sudah bagus untuk pengkajian literaturnya, kemudian sudah bagus dari pengamanannya. Hanya kelompok 1 membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjawab pertanyaan dan menjawab penyelidikan atau mencari jawaban penyelidikan. Itu dari kelompok 1. Kemudian tadi Ibu tangkap mengenai faktor. Ada faktor umur, jenis kelamin, dewasa, anak-anak. Dewasa dan anak-anak sudah mencakup adalah umur atau usia, begitu ya. Itu sudah satu kali. Dewasa anak-anak itu berarti sudah termasuk faktor usia. Kemudian kelompok kedua. Nah, kelompok 2 sebetulnya sudah bagus juga untuk mengkaji literatur, cuma saat presentasi masih grogi. Jadi masih bergetar suaranya karena masih mungkin ada rasa profesional atau seperti apa. Nanti ditingkatkan ya, tidak apa-apa. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Nah, kelompok
pokoknya. Nah, ini coba kalau kita bayangkan kita sudah memasak bakwan, apakah minyak termasuk bahan pokok? Tidak. Jadi bahan pokoknya bikin bakwan itu apa? Sayur dengan tepung terigu. Nah, jadi minyak itu bukan bahan pokok, itu ya catatannya. Tapi sudah bagus untuk kelompok 4, kelompok berapa tadi? 5. Sudah bagus untuk kelompok 5 ya. Untuk kelompok 3 sudah bagus, dan kelompok yang juga sudah bagus. Kemudian terakhir untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 tadi yang Ibu amati ini menulis salt dan garam. Ya, sugar dengan gula. Padahal itu satu. Sugar itu sama dengan gula, salt sama dengan garam. Jadi cukup ditulis satu saja. Tapi untuk kelompok 3 sudah bagus, kerjanya sudah bagus juga. Kerja kelompoknya apalagi karena kelompok 3 paling cepat selesai. Karena adanya kerja kelompok di dalam satu kelompok itu. Adanya kerja tim namanya. Jadi kelompok lain nanti silakan ditingkatkan. Nah, begitu ya. Nah, coba sekarang dicek bahan ajarnya masing-masing. Tadi Ibu sudah lihat bahan ajar. Sudah semua ya, coba dicek bahan ajarnya. Coba cek di sumber energi. Sumber energi itu ada 3. Ada karbohidrat, lemak, protein. Oke, sekarang lihat di karbohidrat. Contoh karbohidrat apa saja? Contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Nasi, roti, dan lain-lain. Itu bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Biasanya karbohidrat itu bikin kenyang, betul? Ya. Kemudian yang kedua lemak. Contohnya lemak apa saja? Keju, susu, daging, kulit telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Nah, adanya daging-dagingan itu mengandung lemak. Oh ya, lemak ya, kalau di daging itu yang di dekat kulit biasanya ada lemaknya. Nah, itu disebut dengan lemak. Kemudian yang terakhir adanya protein. Apa saja contoh protein? Tahu, tempe, dan gandum. Ini ada kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Itu makanan-makanan yang mengandung berbagai nutrisi. Paham ya? Nah, jadi nutrisi untuk tubuh kita ada 3 tadi yang untuk sumber energi ya, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Nah, kemudian ditanya lagi fungsinya nutrisi. Coba lihat fungsi nutrisi di halaman 1. Fungsi nutrisi di halaman pertama apa ya? Atau fungsi energi? Ada yang bisa menjawab? Oke, kelompok 2 dan silakan bentuk eksternal. Oke. Oke, yang ketiga. Nah, jadi fungsi energi dalam tubuh kita ternyata tidak hanya untuk lari-lari, untuk berpikir dan sebagainya. Ternyata bisa juga untuk pertumbuhan. Jadi bayi itu kalau dia tidak makan, dia tidak mungkin mau tumbuh, betul? Jadi fungsinya si energi tadi juga untuk proses dalam tubuh kita sebagai istilahnya energi untuk pertumbuhan supaya kita bisa tumbuh dan berkembang, gitu ya. Cara mengukur kebutuhan energi sudah bisa. Cara mengukurnya sudah bisa tadi mencarinya. Ya. Misalkan ada seorang atlet laki-laki umurnya misalkan 15 tahun, kebutuhan energinya berapa sudah bisa? Ya. Bisa ya. Nah, karena yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi itu apa saja? Faktor-faktornya? Kesehatan seseorang. Kesehatan, terus umur, kondisi lingkungan. Jadi ternyata banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita buat kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kita bisa mengetahui apa manfaat energi. Oke. Kita bisa mengetahui apa manfaat energi. Manfaatnya apa? Tadi kenapa manfaat energi ada yang bisa bantu kalian? Oke, silakan Asar. Eksternal, sehingga tidak lari dan jalan dengan baik. Oke. Yang kedua, melakukan pekerjaan internal dan untuk mereka yang bertumbuh. Ya. Kedua, pertumbuhan dari untuk senyawa yang baru. Senyawa baru. Jadi salah satunya adalah untuk tadi ya, untuk kebutuhan eksternal, internal, dan untuk senyawa baru. Selain itu ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Selain itu, kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal tadi sampai akhir ini. Contohnya nutrisi ya, kita perlukan apa saja? Nutrisi yang kita perlukan, oke? Apa Andra?
Ada satu lagi selain kesimpulan itu, faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi apa saja? Ringan, aktivitas ringan, sedang, dan berat. Aktivitasnya ringan, sedang, berat. Kemudian apa lagi? Usia, Jenis kelamin dan berat badan. Nah, itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari hari ini. Ibu rangkum yang pertama ada energi atau nutrisi dibutuhkan untuk aktivitas di dalam tubuh maupun metabolisme dalam tubuh. Sudah masuk ke tahun dan titik? Oke, kalau sudah kita masuk pakai pin. Pakai pin ya. Tunggu, pinnya akan ditambahkan di sini. Nah, itu pinnya silakan masuk. Takut. Tambah puluhan. Apa 782? Kita mulai Bukan tapi. pertanyaannya. Alas, sorry. 3, 2, 1. Itu melima anak apa? Soalnya di sini ya. Kalian siapa yang menang? Ya, tiga. Lanjut ya. Siap-siap. Siap-siap. Ibu Warma. Bukan nutrisi yang dapat memberikan energi untuk kita. Yang betul ya. Ini yang betul ya. Oh, kulit betul, oke. Terang kulit. Ya, nanti akan air tanya siapa yang betul. Andika. Andika. Ibu, Ibu, lanjut ya. Lanjut. Bagus. Wah, betul semua itu jawabannya. Kita lihat siapa yang tepat dan betul. Pasti baik. Yang pertama itu. Ternyata tetap Andika nomor 1. Hebatnya Andika ini. Siapa yang di belakangnya Andika? Ternyata Andra. Betul atau salah? Merah. Jadi kalau pasti itu salah. Ya, pertanyaan lagi. Biru. Siapa yang tertinggi? Andika. Soalnya background Andika ini banyak sekali. Ayo, silakan. 200. Tuh. Tidak apa. Oke, ini topik. Kalau ada apa? Betul atau salah? Benar.
Bibir. Udah habis soalnya. Kita lihat. Tasya. Tasya. Aduh, mana ini? Nah, langsung ke siapa yang akan menang? Tiga Hasan. Andika. Tasya. Siapa dia? Tasya. Oke. Jadi kita berikan baik-baik untuk Tasya. Kelompok yang kinerjanya paling baik jatuh kepada kelompok 3. Kelompok yang lain tidak usah berkecil hati, nanti di pertemuan selanjutnya kalau sedikit pembukaannya lumayan lagi ya. Kalian silakan lebih senang lagi teman-teman. Apakah nyaman sebenarnya? Oke, kalau begitu pembelajaran selanjutnya insya Allah nanti di bab selanjutnya ya, di materi makanan sebagai sumber energi. Nanti insya Allah kita di pertemuan selanjutnya kita akan belajar itu. Kemudian untuk hari ini sudah kita cukupkan sampai di sini. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa. Teman-teman sebelum kita pulang mari kita berdoa mulai. Selesai. Oke, silakan kembali ke tempat. Baiklah. Untuk menutup